Jerman akhirnya mengatakan tidak untuk mengikuti perintah Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara barat telah bekerja sama untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin baru mereka, walaupun Amerika Serikat mengarahkannya untuk memisahkan diri. Amerika Serikat terus berupaya menghentikan hal ini terjadi, tetapi tampaknya Jerman sudah tidak peduli imbauan Amerika Serikat dan lebih mementingkan keberhasilan ekonomi negaranya. Dan keberhasilan ekonomi ini hanya mungkin terjadi jika Jerman bekerja sama dengan Tiongkok, sehingga apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat mungkin telah diabaikan. Tampaknya, Jerman dan negara-negara barat lainnya sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka telah menyadari bagaimana Amerika Serikat memanfaatkannya hanya demi keuntungan sendiri. Meningkatkan kolaborasi dengan Tiongkok adalah apa yang telah mereka putuskan untuk dilakukan. Namun, bagaimana Tiongkok akan memperoleh pengaruh di negara-negara barat? Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana pengaruh Tiongkok di barat yang semakin meningkat, dan kita juga akan membahas tentang alasan-alasan yang membuat negara-negara barat siap menyambut Tiongkok sebagai pemimpin baru. Lantas, bagaimana sikap Amerika Serikat melihat situasi ini? Hubungan antara Tiongkok dan Jerman menjadi lebih baik. Begitu juga dengan pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara barat yang semakin meningkat. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Pembaruan perjanjian Tiongkok-Jerman baru-baru ini mempunyai implikasi yang signifikan bagi negara-negara dan dunia barat yang lebih luas. Di tengah upaya pemisahan yang dipimpin oleh Amerika Serikat, perjanjian baru ini membantu Beijing mempertahankan pijakan ekonominya di negara-negara barat. Namun, bagaimana kehadiran Tiongkok di Jerman berdampak pada seluruh negara-negara barat? Kesepakatan Tiongkok-Jerman yang ditandatangani pada tahun 2019 diperbarui pada perundingan tingkat tinggi pertama antara kedua negara dalam 4 tahun. Aspek penting dari pembaruan ini berfokus pada penguatan koordinasi di bidang keuangan, perbankan, dan pasar modal dengan tujuan untuk lebih membuka akses pasar dan memperdalam hubungan ekonomi. Selama pembicaraan baru-baru ini, Tiongkok dan Jerman sepakat untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama dalam Green Bond masing-masing dan mendorong praktik-praktik inovatif. Perjanjian penyegaran dipandang sebagai langkah positif untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Dengan perjanjian kerjasama baru ini, pengaruh Tiongkok akan meningkat, dan langkah ini telah membuat kekhawatiran bagi pengaruh Amerika Serikat di Eropa. Namun bagaimana hal ini terjadi merupakan salah satu implikasi paling penting dari kehadiran Tiongkok di Jerman adalah saling ketergantungan ekonomi sejak tahun 2016. Tiongkok telah menjadi mitra dagang Jerman yang paling penting. Para produsen mobil Jerman khususnya sangat bergantung pada pasar Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan. Saling ketergantungan ekonomi ini menimbulkan tantangan, terutama terhadap kemampuan Jerman untuk merespons sekutu baratnya terhadap potensi tindakan Tiongkok, seperti upaya Tiongkok untuk merebut kembali Taiwan. Dan lebih jauh lagi, ketergantungan Jerman yang besar pada Tiongkok untuk kesejahteraan ekonominya menimbulkan pertanyaan tentang kesediaannya melawan Tiongkok atas perintah Amerika Serikat. Jerman gagal menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan tekanan Amerika Serikat. Di saat Jerman ingin memperluas kolaborasinya dengan Tiongkok, Jerman berada dalam posisi yang rumit. Jerman mengakui bahwa mitra dagang terbesarnya sedang berkembang menjadi pemain global yang lebih tegas. Akan tetapi, Jerman enggan untuk menentang perintah Amerika Serikat. Sikap ini dapat menyebabkan Jerman kehilangan manfaat yang seharusnya dapat diperoleh dari Tiongkok. Di satu sisi, Jerman mempunyai kepentingan ekonomi untuk menjaga hubungan yang kuat dengan Tiongkok. Namun di sisi lain, Jerman harus menyeimbangkan kepentingan tersebut dengan kekhawatiran terhadap perintah Amerika Serikat. Postur strategis Jerman mempunyai implikasi tidak hanya terhadap kebijakan luar negerinya, namun juga atas upaya negara-negara barat untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok secara efektif. Amerika Serikat mengatakan jika Jerman bekerja sama dengan Tiongkok, Tiongkok akan mendapatkan dominasi atas negara-negara barat, dan Amerika Serikat tidak menginginkan hal ini terjadi. Jerman baru saja mengungkapkan strategi pertamanya terhadap Tiongkok, dan yang terpenting adalah memperkuat perekonomiannya melalui kemitraannya dengan Tiongkok.
Jerman percaya bahwa tidak ada yang lebih penting daripada perekonomiannya dan siap menghadapi tantangan apapun untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kerjasama dengan Tiongkok. Bagi Jerman, perekonomian menempati posisi teratas dalam daftar prioritas. Negara ini memahami bahwa perekonomian yang kuat sangat penting untuk kesejahteraannya. Tampaknya, saat ini Jerman percaya bahwa pengaruh dan kekuatan dunia barat akan menurun dan berakhir. Dalam strategi barunya, Jerman mengakui Tiongkok sebagai pemain global yang signifikan dalam arena perekonomian dan memahami nilai kerjasama dengan bermitra dengan Tiongkok. Jerman bertujuan untuk memperkuat posisi ekonominya dan menciptakan peluang pertumbuhan. Jerman juga memandang kemitraannya dengan Tiongkok sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan ekonominya. Perubahan landscape global yang berketahanan berarti mampu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan keadaan baru. Dan dengan bekerja sama dengan Tiongkok, Jerman berharap dapat memperkuat stabilitas ekonominya. Dan dengan berkolaborasi dengan Tiongkok, Jerman bertekad memperkuat ekonominya dan siap melawan apapun yang berupaya menghambat pertumbuhan ekonominya. Tekad ini menunjukkan komitmen Jerman untuk menjamin masa depan perekonomiannya. Jika Jerman dan negara-negara barat lainnya bersedia menerima pengaruh Tiongkok, lalu mengapa Amerika Serikat merasa khawatir? Amerika Serikat untuk waktu yang lama telah memainkan peran dominan di dunia barat, baik secara politik maupun ekonomi. Namun seiring dengan semakin besarnya kehadiran dan pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut, Amerika Serikat merasa tidak nyaman. Salah satu alasan utama kegelisahan ini adalah ketakutan bahwa jika Tiongkok memperoleh dominasi di negara-negara barat, hal ini dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan. Hal ini berarti bahwa negara-negara barat akan menjadi kurang bergantung lagi pada Amerika Serikat, dan hal ini adalah sesuatu yang Amerika Serikat tidak ingin terjadi. Secara historis, Amerika Serikat telah menggunakan pengaruhnya di barat untuk memajukan kepentingannya. Dunia barat adalah salah satu dari sedikit kawasan di mana Amerika Serikat masih memegang pengaruh yang signifikan dan kendali yang besar. Di sisi lain, Jerman dan banyak negara barat tampak lebih terbuka terhadap semakin besarnya kehadiran Tiongkok di kawasan. Mereka memandang Tiongkok sebagai peluang untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama yang dapat menguntungkan perekonomian mereka saat ini. Amerika Serikat sekali lagi hanya memikirkan kepentingannya tanpa memperdulikan apa yang baik bagi barat. Perbedaan sudut pandang antara Amerika Serikat dan beberapa negara barat seperti Jerman berkontribusi terhadap pengaruh Tiongkok di dunia. Secara historis, selama Perang Dingin, Jerman Barat adalah sekutu setia Amerika Serikat dalam melawan komunisme termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Namun, perkembangan hubungan antara Jerman dan Tiongkok dapat berdampak pada aliansinya dengan Amerika Serikat. Pergeseran ini memengaruhi dinamika Barat dalam hubungannya dengan Tiongkok. Jerman tidak ingin menyerah terhadap Amerika Serikat, namun mereka sadar betul bahwa Amerika Serikat akan membuat Jerman memilih antara Tiongkok atau Amerika Serikat, dan Jerman tampaknya siap melakukan hal itu. Hal yang paling penting bagi Amerika Serikat saat ini adalah mereka harus membiarkan negara-negara Barat melakukan apapun yang mereka inginkan, karena jika tidak, maka negara-negara Barat akan bersuara melawan tekanan Amerika Serikat, dan hal ini akan membuat reputasi Amerika Serikat di dunia semakin hancur. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat mempunyai hak untuk memutuskan masa depan seluruh negara barat jika mayoritas masyarakatnya ingin bekerja sama dan menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin baru mereka? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.